Oh, mana live ini? Halo, 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 halo. Udah live. Coba gue cek ya. Halo, Assalamualaikum. Ngelihat gue live, ya nggak? Ada 2 orang yang connect nih. Mau ngecek dulu ya di laptop live nggak nih? Halo, halo, Assalamualaikum. Wih, ini rasanya live. Waalaikumsalam. Sumala Wirya, halo. Apa kabar? Udah 6 orang, oi. Halo semuanya, Assalamualaikum. Coba kita lihat kayak gimana sih rasanya live itu. Gue lagi ini nih bro. Gue lagi abis kerja malam. Ini sekarang jam 4.30 malam. Halo Aka. Waduh, ada Aka. Seru. Halo halo semuanya. Coba aku lihat di laptop ya. Ini kayak gimana sih live ini? Ada 9 orang. Sehat sehat, alhamdulillah. Bos Agil, cie. Terus ada Mas Ilham. Wassalam, sejak dulu gabung. Waduh. Sundown, halo bang, apa kabar? Kabar baik. Aduh, asik juga live ya. Boleh nanya, silakan. Kayak gimana itu live itu? Nih bro, gue baru baru kerja malam nih. Ini sekarang lagi jam 4.30, gue baru beres kerja. Tadi, waduh, mau kerja Amerika bisa. Jadi ceritanya kalau mau kerja di Amerika, jadi aku udah pernah cerita di aku atau gua ya. Aku aja lah ya. Aku udah pernah kerja di ini di apa? Pernah bahas di itu di YouTube. Assalamualaikum dah. Aduh, sukses selalu. Makasih. Aku udah bahas di tips kerja di Amerika. Jadi gimana cara kerja di Amerika. Masih salju di Amerika dari Mas Ilham Ilham. Iya, masih. Enggak, aku sekarang di San Francisco. San Francisco nggak salju. Yang salju itu di ini di apa? Di Colorado kan kemarin aku pergi ke Colorado kan. Ini chattingnya cepet banget bro. Jadi aku nggak ini nih, nggak kebaca nih. Ya, jadi event lagi nggak bang di Amerika? Ada event lagi nggak bang? Dari Mas Son of the Down. Event apa? Banyak event di Amerika. Jadi ntar pokoknya di Amerika kita jalan-jalan terus. Halo Mas Diki. Aku mau balas yang masalah kerja kemarin ya. Kerja di Amerika. Jadi sebenarnya bro ya, kalau kerja di Amerika itu sebenarnya intinya itu kalau kerja di Amerika itu sebenarnya ada 2 sebenarnya. Kalau di Amerika sini itu rata-rata kerjaan itu semuanya itu kerjaan yang formal, yang informal itu ada juga, cuman nggak banyak. Nah, yang kerjaan informal itu ya kayak misalnya bagian mungkin masak-masak atau juga bagian pokoknya kerjaan informal gitu yang nggak butuh eh, degree sekolah gitu kan. Nah kalau kerjaan yang informal gitu itu biasanya itu kita butuh sponsor langsung dari majikan. Nah kalau kerjaan informal nih kayak aku sekarang bro, live sekarang nih bro, gimana ya kalau cerita ya kalau misalnya lihat chatting juga ya. Kalau kerjaan yang formal nih kayak aku sekarang formal, aku kerjaan aku kan sekarang eh waduh rame. Aku kan kerjaan sekarang aku sebagai telecommunication engineer. Telecommunication engineer aku tuh kayak ini kayak ya programmer lah gitu. Mau lihat nggak aku programming aku kayak gimana? Ini aku sekarang lagi habis program nih. Ini aku sekarang lagi kerja nih bro, lagi di kamar nih sekarang tuh.
Tuh kerjaan aku. Nih model-model programming nih kayak gini nih model ini bro. Kusut lah pokoknya otak pokoknya tuh. Ini ada uTranscell, physical layer, physical sub ID. Jadi kalau kita kalau kerja kayak aku, kalau nggak nge-YouTube ya pusing kepala, stres. Nah, kayak gitu. Sukses selalu juga. Thank you. Nah, jadi ceritanya ya, eh, kalau misalnya nih si bro nih mau mau kerja di Amerika, jadi si bro misalnya nih teknik sipil ada tadi kan, teknik sipil atau manajemen atau apa itu aku saranin bro ya, kalau nggak si bro itu ngambil S2 ke Amerika, kerja S2 ke Amerika, terus kalau nggak si bro itu habis lembur mas. Lagi kerja malam mas bukan lembur. Jadi Kibro itu ngambil S2 ke Amerika, dan ambil S2 ke Amerika tuh bisa ngambil kayak scholarship atau juga bisa ngambil kayak kerja langsung gitu, kayak ngambil kayak bayar langsung kerja, kuliah langsung. Yang kuliah langsung ke Amerika tuh aku pernah bahas di video aku. Kalau yang untuk ngambil scholarship itu bisa ngambil yang kayak ngambil dari apa sih, banyak kan informasinya yang scholarship scholarship gitu. Nah kalau aku sendiri aku kerja di sini tuh aku nggak dari jalur sekolah sekolah S2. Seri saya S2. Oke seri seri. Aku nggak dari sekolah S2, aku dari S1. Aku S1 Telecommunication dari Bandung, dari ST Telkom Bandung. Nah, kebetulan ya aku bisa kerja ke Amerika gini sebenarnya beruntung banget nih bro sebenarnya bro. Jadi ceritanya aku tahun 2011 itu tuh aku tuh dapat visa H1B namanya. Dulu kan aku kerja di Mesir kan. Waktu kerja di Mesir itu kebetulan banyak requirement di bagian telecommunication di Ericsson. Nah, aku di interview lah kan ceritanya. Di interview itu apa namanya pakai telepon gitu. Terus dibuatin visa pada saat itu. Namanya visa itu visa H1B. Nah, visa H1B itu aku di sini tuh kontraktor di Amerika sini kan. Udah aku jadi kontraktor di Amerika sini, terus kebetulan kontrak habis tahun 2012. 2012 aku balik ke Indonesia, terus aku kerja di Brunei pada saat itu. Terus habis itu aku balik lagi sini tahun 2014, aku kerja lagi di San Francisco sini, telecommunication juga sama. Nah, terus eh, caranya gimana dapatkan visa itu? Tuh, ada anak saya Telkom. Waduh, mantap nih anak saya Telkom. Mantap, hidup saya Telkom. Sertifikasi Cisco itu penting itu, penting. Jadi kalau misalnya sertifikasi Cisco kalau bisa Muhammad Rizal, waduh, gimana masih suka makan di ini di Buah Batu atau di Radio Palasari sana? Jadi sebenarnya boleh yang paling penting kalau mau pergi ke Amerika sini dapatkan pengalaman-pengalaman kerjaan di Indonesia dulu gitu. Pengalaman kerja. Weh, halo ada si Ari. Ada. Jam berapa kok? Jam 4.40 di sini sekarang. 4 pagi. Jadi sekarang lagi habis kerja malam. Anjir. Halo bro. Rame ya kalau misalnya itu ya. Ya udah, mana tadi ya? Ya udah kalau mau kerja ke Amerika dapatkan experience dulu di Indonesia ataupun di mana-mana aja. Nah, udah dapatin experience, coba lamar itu namanya H1B, Bro. H1B itu tuh bisa ngelamarnya itu sebenarnya tinggal coba masuk ke LinkedIn. Aku pernah cerita nih sebenarnya di itu aku ya, di apa? Di video. Jadi, halo Mas Dika. Terus habis itu coba lamar di LinkedIn. Nah di LinkedIn itu banyak itu di sana semuanya. Nah cuman bro ya, anaknya mana bang? Oh anak tidur loh, masih jam 5 bro di sini bro. Jam 5 pagi masih tidur. Ntar dia bangunnya jam 6. Ntar kita nungguin jam 6 nih sembari sholat subuh ntar bro ya. Cie biar ngetop. Enggak bro, nggak ngetop bro. Ngapain ngetop bro?
kayak gini-gini aja lah bro. Nah terus habis itu lamar kerja yang ada di LinkedIn itu banyak-banyak semuanya. Terus habis itu rame bos, sampean ramah soalnya bos. Oh makasih bro, bro Agil, Mas Riwan jam 5 nggak ngantuk soalnya tadi udah tidur. Ada tidur tidurnya jam 9 tadi udah sampai sampai jam 8. Bang kalau Indonesia mau bisnis di sana bisa nggak bang? Bisa kalau bisnis di sini. Di sini bisnis kalau bisa, kalau bisnis di sini eh harus ada apa permanent resident di sini kalau mau bisnis. Sebenarnya bisa aja sih bisnis apa aja. Cuman kalau aku sendiri di sini aku belum bisa bisnis di sini bro. Visa aku tuh sekarang namanya visa H1B. Nah visa H1B itu visa kerja, kerja itu dari employer. Jadi aku nggak bisa kayak ada dua income gitu. Nah kecuali ntar kalau aku udah convert dari permanent resident, nah baru bisa. Sekolah di Amerika mahal nggak? Sekolah di Amerika kalau bayar sendiri mahal. Nah cuman rata-rata nih orang yang ke Amerika sini rata-rata tuh temen-temenku semua tuh pada dapat ini ya apa namanya scholarship. Scholarship tuh dapetnya itu banyak tuh di internet bro. Negeri paman kak jauh lu dah. Oh jauh. Jauh banyak orang-orang awak kayak orang-orang awak. Kok yang orang awak banyak kok di Amerika kok. Wah. Apa lagi ya? Eh, kuliah di Jerman atau Finlandia bro, Amerika atau Inggris mah kalau biayanya sendiri. Eh, kuliah di Indonesia aja bro, nggak usah jauh-jauh bro, ngapain kuliah jauh-jauh. Kalau aku yang mendingan ya kuliah, kalau S1 itu mendingan kuliah di Indonesia dulu aja. Di Indonesia kan biayanya murah. Nah udah di Indonesia terus kalau mau S2 barulah kita pergi ke luar negeri kayak ke Amerika, kayak ke luar negeri kemana-mana aja. Cuman kalau S2 itu kalau bisa jangan biaya sendiri. Ke toilet Amrik baru. jadi jadi kalau S2 itu kalau bisa dapatnya scholarship aja enak. Kalau scholarship tuh ada namanya LPDP namanya itu. Aku pernah banyak punya temen kesini. Nah, itu coba dari Departemen Keuangan. Coba aja bro cari di internet. Nah aku sekarang sih masih S1 sebenarnya belum S2. Nah mau kepikiran pengen S2 di sini. Cuman masih bingung mau S2 apaan. Karena aku yang ku kerjain itu kayak software-software gitu, kayak kayak programming, ya gitu-gitulah. Jadi kalau mau S2-nya itu ya aku kalau nggak mau technical, cuman aku udah pusing udah technical, udah males. Pengennya tuh yang apa ya manajemen aja lah cukup lah. Karena di Amerika sini em, ini apa namanya banyaknya itu eh, semua itu based on experience bro. Jadi si bro mau di sini juga kalau misalnya S2 kalau misalnya nggak punya experience nggak ada pengalaman kerja ya nggak ada gunanya juga bro. Jadi aku nih mudah-mudahan kalau misalnya ada rezeki ada waktu juga aku pengen kalau S2 kalau pengen ya S2 aku pengen ya aku pengennya itu ngambil manajemen. Nah cuman nggak tahu kapan, doain aja lah bro ngambil manajemen bro. Banyak nih connect nih ada 11 orang nih bro ya ngeliatin ngeliatin orang begadang. Jadi bro kalau yang mau kerja ke luar negeri banyakin experience di Indonesia, lamar kerja lewat angkatan 2002 bro, lulus SMA 2002, lulus kuliah 2006. Jadi banyakin experience di Indonesia. Kalau bisa di Indonesia, cuman nggak semua orang ya bisa suka ini ya. Kalau bisa bro ya, di Indonesia kalau yang pengen baru lulus kuliah gitu atau lulus SMA gitu, kalau bisa mengerti mengenai programming bro. Programming tuh kayak bahasa pemrograman gitu lah kayak komputer science gitu. Kalau seneng, kalau nggak seneng ya cari yang lain gitu. Cuma kalau seneng bagus banget bro. Kalau orang tuh ya ngerti programming di sini di Amerika sini, waduh itu bisa kemana-mana bro.
Apalagi kalau di sini nih, aku sekarang kan di San Francisco. San Francisco sini tuh ada namanya, di bagian selatan itu ada namanya Silicon Valley, bro. Kalau tahu Silicon Valley itu kayak perusahaannya Google, ada Google, terus ada banyak lah, ada YouTube di sana, ada pokoknya perusahaan teknologi semuanya pada di sana semua, ada Uber juga di sana tuh, semuanya butuhnya butuhnya itu programming. Dan orang bro ya, kalau bisa programming skill bro ya, itu nggak dilihat lagi apa ininya, apa nih ya, degree-nya dia, mau dia S2, S3, S3 itu udah nggak penting lagi. Yang penting itu adalah programming skill ya dia bro. Nah itu kelebihan kalau programming. Itu programming tuh sama tuh kayak networking bro ya. Jadi kalau si bro seneng networking kayak Cisco kah, Juniper kah, jadi nah berarti hacker laku berat bro, hacker bro, laku berat itu orang kalau nggak bisa programming nggak bisa jadi hacker bro sebenarnya, cuman ya hacker kan jahat ya bro ya. Jadi seperti itu bro, sebenarnya aku juga programming juga masih ya masih cetek bro, masih belajar belajar kayak gitu. Aku juga bisanya cuman ini doang, cuman telekomunikasi ya, apa ya, kayak ya nggak programming banget lah. Cuma si bro kalau bisa programming bro, mantep bro. Programming itu nggak mesti si bro itu harus kerja di IT sebenarnya. Jadi si bro kalau misalnya bagian misalnya pertanian kah, mau di apa aja itu bisa bro, bisa coba pelajari programming kayak gitu. Nah terus kalau yang masih misalnya kerjaannya itu perhotelan ya jangan berkecil hati bro, karena perhotelan banyak juga di Amerika atau di mana. Cuman aku saranin bro ya, kalau ke Amerika itu sebenarnya apa ya, mendingan ya, kalau yang benar-benar pengen keluar negeri, mendingan bro cari kerjaan yang deket-deket dulu bro, deket-deket Indonesia dulu, kayak misalnya di Malaysia, di Singapura, ataupun kayak di Brunei gitu. Karena kerjaan yang deket-deket gitu, deket-deket negaranya itu gampang gitu, gampang, persaingan itu kecil, terus juga gampang daftarnya gitu. Nah terus daftarnya itu tinggal di mana sih, ada namanya kayak Job Street, kayak Jobs DB juga sering live bang, seru kayak gini ya rasanya. Ini sekali nih live nih bro. Kontaknya mas bro, siapa tahu hampir kayak boleh boleh bro, kalau mau kontak masuk aja ke mana ya, ke Instagram, atau masuk ke kemana ya, ke line aku ada di oi oi 84, oi 84 gitu. Ini nggak nyangka juga bro ya, ternyata asik nih nggak YouTube nih bro ya. Jadi banyak kawan, jadi bisa kayak live stream kayak gini. Bang, syarat menjadi permanent resident gimana bang? Tadi kan ceritanya harus ada permanent resident dulu kalau bisnis, kalau di sana. Cara permanent resident paling gampang sebenarnya boy, cara permanent resident. Si bro cari istri orang Amerika. Atau si bro cari suami, mbak-mbak cari suami orang Amerika. Itu udah paling gampang banget cari jadi permanent resident tuh. Habis itu ya udah langsung convert gitu permanent resident, tinggal ntar dicek-ceknya kayak gitu kan. Nah atau kalau mau jadi permanent resident atau jadi green card kayak gitu, itu bisa kayak dari jalur visa kerja kayak gini, visa H1B namanya kan, bisa kerja. Ntar si perusahaan bakalan sponsorin, tapi ada prosesnya panjang bro, prosesnya kayak 2 sampai 3 tahun gitu. Jadi prosesnya itu harus job posting dulu kan, job posting ke Amerika sini, orang Amerika mau dipastiinnya benar-benar dia itu butuh kita untuk menjadi permanen resident di sini. Jangan sampai kita itu di Amerika cuman apa bro ya, cuman menyampah aja di Amerika. Jangan menyampah aja jadi pemain resident gitu. Jadi dia mau mengasih tahu dulu, ini orang nih benar-benar dibutuhin kan nih jadi tenaga profesional di sini, dan juga jangan cuman ngambil-ngambil slot orang Amerika gitu.
Itu cara kedua pemain residen. Atau cara ketiganya dengan cara lotre. Jadi lotre ada di sini bro. Lotre. Bang ada berapa jam sehari? Bentar bro, kita jawab bro ya. Ada lotre. Nah lotre green card namanya. Lotre green card tuh setiap apa sih? Apa lagi ya? Setiap bulan Oktober tuh lotre green card namanya. Tuh lotre green card itu tinggal apply aja di internet kayak gitu. Lotre green card. Berapa jam kerja sehari? Aku kerja sehari ini enak nih bro. Ini mungkin kerja paling dream di dunia nih yang paling kerja. Jadi aku tadi kerja masuk kerja tuh start kerja tadi jam 10 nih, kebetulan kerja lagi remote di rumah nih bro ya. Tadi masuk malam jam 10 malam, terus aku kerja beres itu kira-kira jam 3 pagi tadi. Jadi aku kerja 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jadi cuma 5 jam bro kerja sehari doang. Tapi ya gitu kerjanya ya malam-malam bro. Karena apa? Karena kerja malam itu kayak apa sih? Kayak beda gitu sama kerja yang lain. Jadi kalau kerja malam gitu, aku tuh kerjain kayak dikasih kayak tas kerjaan. Kalau kerjaan itu beres dalam satu malam, mau kerjain itu setengah jam, mau 1 jam, ya udah beres kerjaan satu hari. Nah gitu. Cuman si orang yang ngasih kerjaan itu kan pintar gitu kan. Ada kesulitan nggak bro kalau mau buang air di sana? Tapi yang kerjaan di Indonesia yang kasih kerjaan itu dia pinter gitu, ngasih kerjaan itu yang durasi kerjaannya lama gitu. Jadi aku kadang kerja 5 jam tapi paling lama kerja 8 jam sih. Kalau di Amerika sini buang air tuh sebenarnya sulit bro, buang air. Cuman eh, buang air karena di sini nggak pakai ini, nggak ada pakai air, nggak pakai semprotan segala macam. Jadi kalau kalau mau buang air ya, kalau di Amerika kalau kita mau buang air ke mall gitu bro ya, aduh gimana bro ya, nggak enak ceritanya bro. Jadi jadi kalau bisa bro ya, kalau buang air kalau ke mall gitu cari ember, kalau nggak ada ember pakai tisunya itu direndam dulu di air. Tisunya direndam di air, habis direndam di air ya udah nanti kalau sudah selesai ya udah bro, silahkan bro, silahkan dibersihkan pakai direndam di air bro, karena nggak kuat bro kalau misalnya cuman pakai tisu aja kan bisa kering ini bro. Cuman bro ya kalau misalnya kayak di rumah, kayak di masjid gitu, itu kan biasanya kan kalau toilet gitu kan nggak ada ininya gitu kan, nggak ada tempat apanya, eh, tempat cuci airnya gitu kan. Kapan ke Indonesia lagi bang? Secepatnya bro. Nggak ada tempat cuci cuci airnya kan. Jadi rata-rata tuh tau nggak tempat ini bro, tempat kayak apa sih namanya sih, siraman bunga. Serius bro, pakai siraman bunga bro. Jadi tempat toilet gitu apa, dikasih siraman bunga. Jadi ntar kalau kita udah selesai itu ntar disemprot gitu pakai siraman bunga bro, kayak ada di kiniin gitu. Karena udah nggak ada airnya bro, ngambil airnya ngambil dari wastafel kayak gitu. Halo. Aduh bro, memang youtuber kurang profesional ini bro. Mati tadi bro. Habis baterai. Udah habis, seorang udah selesai bro ya. Harus gue matiin lagi kali bro ya. Youtuber kurang profesional bro, sorry bro, mati tadi bro. Mati bro, mati habis baterai gue bro. Ini gue sekarang lagi mojok di pinggir kamar. Orang-orang udah pada lari lagi. Tinggal 3 orang bro. Udah boleh kita ngobrol-ngobrol sembari sebelum sebelum sholat subuh. Sholat subuh bentar lagi bro, setengah jam lagi. Aduh.
Nah, naik 5 orang. Halo semuanya yang udah masuk. Waduh, chatting lah bro. Nanya apa kek? Nanya Amerika kek? Nanya apa kek bro? Ya udah tadi nih ulang lagi bro ya. Ini kebetulan habis kerja malam. Habis kerja malam. Sekarang udah jam jam 5 pagi. Jam 5 pagi ya? Jam 5 pagi di sini. Aku kerja malam start dari jam 10 malam tapi tadi kelarnya jam jam 3 jam 3 pagi. Kelarnya jam 3 pagi. Kerja di hotel gimana prospeknya? Waduh, kerja di hotel tuh banyak banget tuh, Bro. Kerja di hotel itu paling banyak itu ya setahu aku ya itu kerja di Dubai di Timur Tengah gitu. Nah kalau di Amerika bro ya kalau jadi hotel aku ya rasanya bro ya itu agak 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 jarang gitu kalau kerja kerja hotel kalau di Amerika. Cuman kalau di Kanada banyak karena di Amerika sini bro, wah requirementnya itu kalau misalnya dia itu sekarang lagi butuhin apa itu tuh dia ini gitu apa? Ya kok gue gelap bro ya. Nah, jadi dia itu sekarang lagi butuhnya apa itu tuh dia itu ini gitu apa namanya dia milih gitu siapa aja orang-orang yang ada datang ke Amerika gini. Tapi kayaknya kalau misalnya perhotelan itu kayaknya masih sedikit di situ. Aku jarang ya ketemu orang yang perhotelan kalau di Amerika. Tapi kalau di Kanada banyak, Bro. Coba aja, Bro, tuh ada kayak YouTuber tuh namanya eh, Panda Gultom. Nah, itu orang ini tuh, orang perhotelan tuh. Dia ngerti banget, Bro. Tapi kalau perhotelan, Bro ya, salam dari Amerika dari Martinez orang Makassar. Biasalah banyak ya. Nah kalau misalnya perhotelan itu mendingan si bro mas perginya tuh ke Timur Tengah bro. Timur Tengah tuh kayak Dubai, kayak mungkin ke Maldives, terus mungkin ke Eropa gitu. Karena kalau misalnya di Amerika sini bro, kalau misalnya perhotelan itu kayaknya apa sih? Kayaknya kurang bro, kurang banyak kayak dia ngambil tenaga overseas kayak gitu. Mata gue merah bro ya, sebelah sini bro ya. Aduh, gak penting bro. Gak penting. Bro dari mana ini bro? Dari Makassar. Makassar, padahal gue belum pernah bro ke Makassar tuh. Makassar sekalipun gue belum pernah. Tapi gue udah pernahnya itu gue pernah ke mana ya? Belum pernah gue ke itu ke daerah-daerah tengah Indonesia gue belum pernah. Gue paling jauh di Indonesia pergi kemana ya? Gue pergi ke Bali, cuman gue belum pernah Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya gue belum pernah bro. Belum pernah. Ada 7 orang nih yang nonton nih. Waduh. Nonton ini nih, nonton nonton orang habis kerja malam. Aduh, apa kabar bro? Aduh, tanya dong bro, tanya apaan ya bro? Baru sekali nih, sekali live streaming nih. Oh ya, dari Jakarta ke New Jersey, New York Airport ke New York berapa jam bang? Dari Jakarta ke New Jersey, Newark Airport berapa? Dari Jakarta ke New Jersey. Eh, Kalau dari Jakarta ke New Jersey, jadi dia tuh ini bro, dia tuh apa transit kayak gitu, nggak ada kayak pesawat direct flight gitu nggak ada. Jadi tergantung sih bro, itunya apanya, apanya transitnya di mana. Tapi rata-rata tuh kayak 22 jam gitu. Gitu. Bro, ini dapat chatting bro dari orang rumah nih. Ya udah lo bro, besok kita sambung lagi bro ya. Kayak gitu aja lah bro. Kalau misalnya mau tanya-tanya lagi langsung aja ke line gua, ke line lagi, langsung ke Instagram gua atau langsung ke komen atau langsung aja eh, ke komen YouTube. Ya udah bro, makasih semua. Hidayat Squad Family, cie, Hidayat Squad Family kita bro ya, family semua bro. Udahlah, oke, thank you so much dan WA
Aduh, kalau WA, nah, nah Insta, ini aja lah bro, WA ntar ini bro, nomor Amerika nggak enak ntar di share-share. Instagramnya bro ya, Instagram atau line line ID gue ada di oi oi 84, oi 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 84, oke. Jadi langsung situ aja bro, insya Allah dibalas. Kalau nggak keingatan dibalas, langsung di komen Facebook, Facebook pasti gue balas bro, Facebook lagi, di YouTube pasti gue balas bro, insya Allah. Oke bro semuanya, jangan lupa sholat subuh, sholat isya di sana. Jangan lupa makan malam. Jangan lupa tidur. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bye bye. Ini gimana nih?